Salam Natal dan salam sejahtera bagi kita semua. Di masa Advent seperti ini, merenungkan lagi tentang Tuhan Yesus amat sangat baik bagi kita, sehingga kita semakin mencintai dan semakin mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, salah satu gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus adalah hamba yang menderita. Ada beberapa bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Yang pertama dari Injil Matius pasal 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bagian yang lain yang akan kita baca adalah Injil Matius pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Bagian yang lain yang bisa Bapak Ibu Saudara baca untuk membuat kita semakin memahami tentang hamba yang menderita, Bapak Ibu Saudara bisa membaca Yesaya pasal 53. Nah, dari ayat-ayat yang saya baca dari Injil Matius secara jelas dan secara tegas menunjuk bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan dari tokoh yang disebutkan di dalam kitab Yesaya. Dan Tuhan Yesus disebut sebagai hamba yang menderita. Dari hal ini kita dapat melihat dua hal. Yang pertama, sebagai hamba, maka Tuhan Yesus melayani. Tuhan Yesus pernah berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus secara jelas mengatakan bahwa ia datang untuk melayani. Dan itulah yang dia lakukan ketika ia ada di dalam dunia. Dia melayani begitu banyak orang. Dia melayani orang yang sakit, dia melayani orang yang berduka, dia melayani orang yang berdosa, dan sebagainya. Yang kedua, pelayanannya adalah pelayanan yang bersifat menggantikan. Nah, ketika Tuhan Yesus lahir, berita yang dikumandangkan oleh malaikat adalah bahwa Yesus adalah juru selamat. Ini berarti Tuhan Yesus akan menjalankan misi, yaitu untuk menebus manusia dari dosa. Nah, di dalam menjalankan misi untuk penebusan dosa ini, Yesus menggantikan manusia berdosa untuk menerima murka Allah. Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak bersalah. Dia tidak memiliki dosa sekecil pun, tapi dia menderita. Nah, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah penderitaan yang bersifat menggantikan. Penderitaan yang seharusnya kita pikul oleh karena kita berdosa dan kita seharusnya menerima murka Allah, justru itu dipikul oleh Tuhan Yesus. Dengan sukarela, dengan penuh kasih, dia menggantikan manusia berdosa. Dia menggantikan saudara dan saya. Di masa-masa Advent seperti ini penting bagi kita untuk belajar dari kesetiaan dan kesediaan Tuhan Yesus untuk melayani. Dia adalah Allah Sang Pencipta dan pemilik segala sesuatu. Langit dan bumi adalah miliknya. Tetapi dia merendahkan diri menjadi manusia dan dia melayani manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan oleh Allah bukan untuk melayani dan mencari kepuasan bagi diri kita sendiri, tetapi kita diselamatkan untuk melayani dan menyenangkan hati Allah. Kiranya hidup kita adalah hidup yang memuliakan Allah dan melayani Allah. Amin.